Kabupaten Landak. Saya Lestari Sandiwanti SPD dari SD Negeri 11 Sangku. Saya Erdenus SPD dari SMA Negeri 2 Sengah Bila. Saya Pedi Kurniawan SPD dari SMA Negeri 1 Munabak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktik percakapan coaching. CGP berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Untuk melakukan coaching supervisi akademik, maka perlu melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama, supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Tahap kedua, coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Tahap ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Praktik coaching supervisi akademik. Supervisor Lestari Sandiwanti, Coach Erdenus, Coachee Pedi Kurniawan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Erdenus. Iya, selamat pagi Bu Lestari. Pada pagi hari ini saya sengaja mengajak Bapak bertemu di sini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak nih. Ya. Nah, saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak untuk meningkatkan keterampilan coaching Bapak ini? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Ibu Lestari karena sudah meluangkan waktunya bisa datang ke sini. Jadi, begini Bu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam melakukan kemampuan pressing, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada waktu coaching. Baik Pak. Nah, saya akan mendukung Bapak nih dalam hal peningkatan keterampilan coaching itu ya. Nih, bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada saat observasi kita nanti? Ya, nanti saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Sudah saya catat ya Pak. Nah, sudah sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu akan lebih efektif nanti dan berguna dalam saya melakukan teknik coaching nanti. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin akan bisa menjadi lebih baik lagi untuk membimbing siswa dalam pembelajaran. Baik Pak, saya paham maksud Bapak. Jadi, apa nih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, saya berharap pada observasi hari ini bisa memberikan umpan balik dan membangun saya untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, nah saya sudah mengerti apa harapan Bapak. Untuk itu persiapkan diri untuk melaksanakan observasi kita nanti. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga ya Bu ya. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi Pak Erdenus. Apa kabarnya hari ini Pak Teddy? Luar biasa Pak. Puji Tuhan, baik ya Pak ya. Iya Pak. Udah lama nggak ketemu dengan Pak Teddy ya. Iya Pak. Kalau tidak salah terakhir kemarin kita ketemu 1 minggu yang lalu ya. Iya Pak, karena saya ada kegiatan. Oh seperti itu. Ngomong-ngomong, ada yang Bapak sampaikan nih terkait tentang ketat informasi. Iya Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya menjaga ketertiban dalam kelas. Karena saya melihat
ketertiban di dalam kelas itu dapat membuat suasana sekolah menjadi lebih aman, damai ya Pak, kalau kelasnya tertib itu. Oh, seperti itu. Jadi memang benar sih Pak, jadi kalau suasana tertib mungkin pembelajaran lebih enak kita jadi. Iya Pak. Nah, sebenarnya itu gampang saja sih Pak. Tapi ini menurut versi kelas saya ya. Jadi, Iya Pak. karena ini kita kan beda kelas. Iya. Jadi kalau di kelas saya itu saya lebih fokuskan untuk ketertiban kelas ini kepada pengurus kelas Pak. Iya Pak. Terutama bagian seksi keamanan. Iya. Jadi saya fungsikan seksi keamanan untuk membantu dalam penertiban kelas Pak, agar pembelajaran bisa lebih efektif dan nyaman. Iya. Menurut Bapak nih, apa kekuatan untuk mencapai ketertiban kelas Bapak? Nah, kekuatan saya untuk menjaga ketertiban kelas itu adalah diri saya dan siswa saya, di mana saya berniat untuk menjaga ketertiban kelas itu supaya kelas itu menjadi enak ketika gurunya masuk mengajar, ketika siswa di dalam kelas juga nyaman. Nah, ini juga permintaan dari siswanya Pak. Jadi dari mereka juga, ya dari saya dan dari mereka merasa tidak nyaman apabila kelasnya tidak tertib. Jadi saya dan siswa saya itu berkeinginan kuat untuk menjaga ketertiban kelas. Berarti intinya di sini Bapak sebagai wali kelasnya bekerja sama ya Pak ya? Iya Pak. Dengan wali kelas dengan Bapak ya. Betul Pak. Jadi menurut Bapak apa hambatan Bapak dalam mencapai ketertiban kelas ini? Hambatan itu ada Pak. Hambatan yang saya alami ketika menerapkan ini adalah dari siswanya juga Pak. Jadi ada siswa yang belum merasa bagian dari kelas tersebut. Jadi mereka masih merasa bahwa kelas itu bukan kelas mereka. Padahal ini adalah kelas saya selalu mengatakan bahwa kelas ini adalah rumah keduamu. Disinilah kita mencoba merasakan di mana kita tinggal. Ya, karena sebagian besar waktumu saya bilang itu ada di sekolah. Jadi mohon untuk menjaga ketertiban kelas kita supaya kelas kita menjadi lebih nyaman. Ya, jadi balik ke kesehatan itu mereka ini. Berarti di sini intinya lebih hambatannya siswa ya Pak ya? Iya Pak. Berarti intinya masih ada siswa dari beberapa teman Bapak yang masih sulit untuk diatur. Iya Pak. Jadi apa nih strategi yang akan Bapak gunakan? Nah, strategi yang akan saya gunakan adalah saya akan menerapkan keyakinan kelas. Ya, ketika kita masuk di dalam kelas, saya akan meminta mereka untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kemudian bersama-sama kita menyepakati bahwa itu adalah keyakinan kelas kita. Kemudian ketika ada siswa yang bermasalah, kita akan panggil dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yang berikutnya, saya akan menggunakan absen kelas yang ada untuk mengecek kehadiran siswa di dalam kelasnya. Nah, kemudian saya akan juga membuat jadwal piket kelas di mana setiap hari akan ada teman yang secara bergantian dan ada koordinator dari kelas tersebut, yaitu seksi kebersihan. Berarti intinya di sini dengan keyakinan kelas Iya Pak. yang Bapak buat, Bapak sepakati bersama dengan siswa-siswi yang ada di lingkungan kelas 8 seperti itu ya. Iya Pak. Bapak kan sudah menceritakan nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban kelas Bapak. Iya. Bagaimana rencana Bapak untuk mencapai ketertiban kelas ini? Nah, untuk mencapai ketertiban kelas ini, jadi saya akan melihat
penerapan keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, apakah ketitipan kelas itu keyakinan kelas itu dapat mereka terapkan dengan baik? Apa yang mereka sepakati itu menjadi keyakinan kelas mereka selama mereka ada di kelas ini. Jadi ketika ada permasalahan kita akan lihat keyakinan kelasnya. Bagaimana keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kita? Apakah kamu telah menjalankan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berarti kembali lagi keyakinan kelas ya Pak? Iya. Prioritas apa yang akan Bapak kerjakan di tertiban kelas ini? Prioritas yang saya lakukan adalah saya akan melihat keyakinan kelas kita, apakah keyakinan kelas kita sudah berjalan dengan baik, apakah mereka akan melakukan segala kegiatan proses KBM di sekolah ini di dalam kelas mereka sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kira-kira menurut Pak Heri, berapa lama waktu yang akan Bapak lakukan untuk ketertiban kelas ini? Nah, saya memerlukan waktu dalam 1 minggu ini kita mensosialisasikan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian berjalannya waktu setelah 1 minggu itu setiap harinya akan saya pantau. Iya Pak. Dalam melakukan ini kan sebenarnya tidak mudah ya Pak. Iya. Pasti ada gangguan ya Pak ya. Betul. Dalam rencana Pak Heri ini tentang ketertiban kelas. Iya Pak. Bagaimana ini cara Pak Heri untuk mengantisipasi gangguan yang akan mungkin muncul dalam kegiatan Pak Heri ini? Ya, untuk mengantisipasinya, saya akan meminta bantu pengurus kelas ya untuk memantau apakah terutama tadi keyakinan kelas itu berjalan baik. Contoh, saya jagalah mereka inginkan apa? Jagalah kebersihan kelas. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan mungkin kesepakatan mereka. Kita misalnya ubah dengan kata-kata yang mungkin dengan kata-kata yang lebih sopan, misalnya sampah harus atau sampah kamu letakkan di tempat sampah. Jadi bahasanya mereka jangan, mereka tidak merasa terpaksa. Kalau kata janganlah kan mereka akan tidak boleh itu kayaknya paksaan. Tetapi ketika kita gunakan kata-kata itu, buanglah sampah pada tempatnya, atau letakkan sampah pada tempat sampah. Ketika itu mereka akan melakukan tindakan seperti itu. Nah, kita pakai protokol itu di kelas kita, kemudian kita bersama-sama untuk melihat apakah mereka akan melakukan hal yang kita sepakati bersama. Berarti intinya di sini kayak motivasi. Iya Pak. Ajakan untuk siswa kita biar mungkin mereka bisa mengingat kembali ya Pak, terus bisa melakukan tentang ketertiban kelas yang sudah disepakati bersama. Apa komitmen Bapak untuk mensukseskan kegiatan tersebut? Komitmen saya adalah saya dengan peserta didik saya akan bersama-sama menentukan bahwa ketertiban kelas adalah dan untuk kita bersama. Jadi apa yang kami inginkan di dalam kelas tersebut adalah keinginan kita bersama.
Jadi komitmen saya dan sahabat. Berarti di sini komitmen Bapak ya, atau mungkin Bapak di sini lebih bekerja sama ya? Iya betul. Antara Bapak dengan siswa atau kelas dengan Bapak ya? Iya. Siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Iya, nanti saya akan meminta bantu khususnya untuk ketua kelas untuk melihat apa yang dikerjakan sudah sesuai. Berarti intinya ketua kelas ya Pak ya? Iya betul. Untuk tindak lanjut ke depannya itu seperti apa Pak? Nah kalau untuk tindak lanjut, saya akan menjadikan ini program harian. Nah, setiap harinya itu menjadi bukan menjadi kewajiban lagi, tapi menjadi hal yang keseharian, seperti kalau kita misalnya pergi berangkat kerja, itu kita pergi dengan senang, dengan bahagia. Jadi begitu mereka melakukan tindakan itu, mereka senang dan bahagia untuk menjaga kehidupan kelas. Oke, berarti tindak lanjutnya ini membuat mereka bahagia ya? Iya betul Pak. Mantap sekali, Wah, senang sekali ya Pak ya. Iya Pak. Hari ini saya bisa menerima apa yang Bapak disampaikan. Saya sudah tidak sabar nih akan mendengarkan cerita Pak Pedi tentang perubahan yang Bapak lakukan. Iya Pak. Tentang kegiatan ketertiban kelas ini. Ya, terima kasih Pak. Mungkin di lain kesempatan kalau ada yang mau Bapak curhatkan atau yang Bapak tentang Bapak boleh menulis. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pedi ya untuk waktunya hari ini. Ya, Selamat pagi Pak Pedi. selamat pagi Pak. Selamat siang Pak Herdenus. Selamat siang Bu Lestari. Apa kabarnya nih setelah melakukan observasi kita tadi? Baik Bu. Luar biasa ya. Terima kasih nih Pak Herdenus telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Di sini saya ingin membahas hasil observasi yang sudah kita lakukan pada sesi coaching tadi ya. Nah, bagaimana nih Bapak menilai performa dalam kompetensi Bapak selama observasi ini tadi, melakukan coaching itu? Oke, baik Bu. Jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi tadi Bu. Oke, apa yang membuat Bapak merasa lebih baik seperti itu? Rasa perasaan Bapak yang seperti itu? Saya mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach tadi. Sesi coaching tadi ya. Oke. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Pak. Oke. Di sini saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nih dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang kita rujuk ya di awal tadi. Kemudian bagaimana nih pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarkannya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan nih Pak dari hasil observasi saya. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan pada saat presence atau kehadiran penuh nih Pak Herdenus, saya lihat itu sepertinya tidak fokus ya kepada coachingnya. Jadi nanti yang seharusnya sesuai nih Bapak lakukan sesuai standar alur perintah itu ya, harus kehadiran penuh gitu. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak terhadap saya ini memberikan penilaian? Baik, saya mengerti. Jadi nanti saya akan berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan teknik coaching saya. Terus, nah, dari hasil diskusi kita, apa nih langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa Bapak nanti pas di area ini yang saya nilai bahwa di kehadiran penuh di presence itu? Saya berencana untuk melakukan latihan lagi lebih intensif dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot agar lebih efektif lagi.
Oke, bagus Pak. Nanti semoga kedepannya bisa diterapkan ya. Nah, Iya. itu adalah salah satu langkah yang baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Kemudian, pertanyaan terakhir nih, apa yang Bapak peroleh dari proses kita ini tadi observasi? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan kepada saya hari ini. Baik, semoga kedepannya hasil supervisi ini dapat membuat Pak Herbenus lebih bersemangat lagi untuk melakukan Siap, coaching. Bu, siap. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Herbenus. Iya, terima kasih juga Bu Lestari untuk waktunya hari ini.